Di subbab yang keempat, kita akan membahas tentang karakteristik ilmu sosiologi. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki 4 karakteristik, yakni yang pertama, empiris. Empiris artinya berdasarkan observasi atau pengamatan terhadap kenyataan yang hasilnya tidak spekulatif atau tidak menduga-duga. Berarti sosiologi itu bukan ilmu kira-kira, karena harus benar-benar melakukan observasi ke satu masyarakat tertentu yang benar-benar ada. Yang kedua adalah teoritis. Artinya adalah menyusun abstraksi hasil pengamatan hingga menjadi sebuah teori yang utuh. Nah, hasil dari empiris tadi kemudian dicari keterkaitannya, dicari hubungan sebab akibatnya, disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah teori yang utuh. Itu disebut teoritis. Yang ketiga adalah kumulatif. Artinya disusun dari teori-teori yang sudah ada, yang diperdalam, yang diperluas, maupun disempurnakan. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa tokoh-tokoh sosiologi itu memiliki teori yang bermacam-macam. Ada yang saling mendukung, bahkan ada yang saling bertolak belakang. Tetapi itu tidak masalah karena itu membangun sosiologi secara utuh. Yang keempat adalah non-etis. Artinya tidak menilai baik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Sosiologi berpandangan secara objektif dan bebas nilai. Artinya kita tidak boleh menilai sesuatu dengan kesukaan kita atau tidak suka seperti itu. Karena pandangannya harus benar-benar objektif, harus ilmiah. Misalnya tidak suka dengan suatu agama tertentu sehingga kemudian kajian kita selalu memperburuk atau menjelek-jelekan agama tersebut, itu tidak bisa. Karena penjelasan kita harus analitis. 4 karakteristik ini biasa saya singkat menjadi emi dan theo kuno. Emi itu empiris, theo itu teoritis, ku itu kumulatif, no itu non-etis. Selain itu, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan terdiri atas yang pertama, sosiologi adalah ilmu murni sekaligus terapan. Artinya, sosiologi berusaha memperkaya khasanah keilmuannya, tetapi di sisi lain, sosiologi juga bisa memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial, bukan ilmu alam. Jelas ya? Yang ketiga, sosiologi bersifat abstrak, bukan konkret. Berbeda dengan ilmu biologi misalnya, yang organ-organ tubuhnya manusia itu ada, bisa dilihat jelas, bisa dipegang. Berbeda dengan sosiologi. Apa yang dipelajari sosiologi itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat, diraba maupun diterawang. Oke? Nah, yang keempat, bersifat kategoris, bukan normatif. Kategoris itu artinya apa sih? Kategoris artinya adalah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sosiologi berusaha mengungkapkan apa yang sebenar-benarnya terjadi, bukan normatif. Normatif artinya adalah apa yang seharusnya terjadi. Seperti itu, bisa dipahami. Dan yang terakhir adalah mengkaji gejala secara umum, bukan khusus. Jadi, sosiologi tidak mengkaji corak-corak khusus pribadi, tetapi mengkaji gejala masyarakat secara umum. Jadi, bisa dipahami ya, karakteristik sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Beberapa fakta sosial disajikan sebagai dasar untuk menyusun teori baru yang digunakan untuk menyempurnakan teori yang sudah lama. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan bersifat A. Kumulatif, B. Non-etis, C. Empiris, D. Teoritis, dan E. Kritis. Kita ingat lagi, karakteristik sosiologi itu cuma ada 4. Kata kuncinya adalah emi dan theo kuno. Oke? Emi dan theo kuno. Selain itu berarti salah. Emi empiris oke, theo teoritis oke, kuno kumulatif dan non-etis. Jadi cuma 4 itu, yang kritis jelas salah. Oke? Jadi sudah berkurang salah satu jawaban. Nah, kemudian kita ingat satu persatu. Kumulatif artinya apa? Kumulatif artinya adalah menyempurnakan teori.
Jadi menyempurnakan teori-teori yang sudah ada, diperluas, diperdalam, dan lain sebagainya. Non-etis artinya bebas nilai. Berarti seorang sosiolog itu tidak boleh menilai sesuatu fakta baik atau buruk, tetapi kemudian dijelaskan secara analitis. Lalu empiris itu apa? Empiris adalah hasil observasi atau hasil pengamatan terhadap masyarakat yang nyata, terhadap kenyataan, dan hasilnya tidak menduga-duga atau tidak spekulatif. Berarti sosiologi itu tidak boleh hanya mengira-ira saja. Lalu teoritis artinya adalah menyusun abstraksi hasil pengamatan hingga menjadi sebuah teori yang utuh. Seperti itu. Oke, abstraksi itu apa? Abstraksi adalah ringkasan atau rangkuman, intisari, seperti itu. Oke? Jadi empat-empatnya sudah bisa dijawab. Kembali ke pertanyaan, yang ditanyakan adalah menyusun teori baru yang digunakan untuk menyempurnakan teori yang sudah lama. Kata kuncinya ada di situ, berarti jelas jawabannya yang A, kumulatif. Soal ke-9, peneliti mengembangkan cara ilmiah melalui penelitian sosial yang didasarkan pada fenomena aktual dengan dasar pikiran yang objektif dan memberikan penilaian secara ilmiah terhadap fakta yang ada. Hal itu sesuai dengan ciri sosiologi, yaitu A. Bersifat teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi yang nyata. B. Logis, yakni mengkaji masalah secara rasional berdasarkan realitas sosiologi. C. Empiris, yang mendasarkan sesuatu pada hasil observasi dan akal sehat. D. Tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial atau non-etis. Dan E. Kumulatif, yaitu menyusun teori sosiologi yang ada menjadi teori baru. Baru saja tadi kita bahas ya. Pertanyaannya adalah dasar pikiran yang objektif. Nah, kata kuncinya ini, objektif. Kemudian memberikan penilaiannya secara ilmiah, bukan penilaian baik buruk. Berarti secara analitis, tidak mempermasalahkan baik buruk. Jawabannya adalah non-etis atau bebas nilai. Seorang sosiolog tidak boleh menilai suatu gejala, suatu fenomena berdasarkan penilaian subjektif. Harus objektif. Misalnya ada satu kasus tentang LGBT, ya teman-teman tahulah. Tentang LGBT, seorang artis misalnya terbukti dia gay. Maka dalam kajiannya, seorang sosiolog tidak bisa menilai kalau perbuatan gay itu adalah perbuatan yang buruk misalnya. Tetapi yang dijelaskan adalah kenapanya. Kenapa seseorang bisa menjadi gay? Kemudian bagaimana seseorang bisa menjadi gay? Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap itu? Nah, inilah penjelasan-penjelasan yang disebut analitis. Oke, bisa dipahami ya? Subbab yang kelima adalah peran dan manfaat sosiologi. Menurut Horton and Hahn, dalam kehidupan bermasyarakat, peran sosiolog antara lain. Yang pertama adalah ahli riset. Ahli riset atau peneliti. Baik riset ilmiah untuk kepentingan pengembangan keilmuan maupun riset untuk pengembangan pemecahan masalah sosial, seperti itu. Yang kedua adalah konsultan kebijakan, terutama yang turut membantu untuk memperkirakan pengaruh ataupun dampak dari suatu kebijakan sosial tertentu. Sosiolog berperan di sini. Yang ketiga adalah teknisi atau sosiolog klinis. Pernah dengar istilah ini? Nah, sosiolog klinis itu terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan programnya masyarakat. Itu disebutnya sebagai seorang sosiolog klinis. Jadi mereka praktisi, bukan akademisi. Yang keempat adalah guru atau pendidik. Saya termasuk di sini. Dan yang kelima adalah pekerja sosial. Atau istilah kerennya social worker, seperti itu. Nah, social worker itu kalau secara awam orang-orang lebih mengenalnya sebagai seorang aktivis sosial. Jadi mereka-mereka yang berperan dalam proses-proses yang kebanyakan berurusan dengan masalah-masalah sosial seperti pengelolaan anak yatim, gelandangan pengemis, kemudian korban penyalahgunaan nafsa maupun kaum-kaum marginal seperti perempuan, anak, ataupun waria dan lain sebagainya. Nah, selain itu, menurut Abdul Shani, ilmu sosiologi memiliki manfaat antara lain
Yang pertama adalah dalam proses penelitian sosial. Karena sosiologi ini memiliki metode dan instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran yang sifatnya masyarakat, sifatnya sosial seperti itu, maka sosiologi dapat dimanfaatkan di sini. Yang kedua adalah pembangunan. Dalam proses pembangunan, sosiologi dapat bermanfaat untuk yang pertama, misalnya untuk identifikasi kebutuhan sosial masyarakat. Yang kedua untuk pengamatan proses pembangunannya, dan yang ketiga adalah proses evaluasi atau untuk melihat bagaimana dampak dari pembangunan itu. Nah, manfaat yang ketiga adalah perencanaan sosial. Dalam proses perencanaan sosial, sosiologi dapat bermanfaat untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat adalah pemecahan masalah sosial. Jelas sosiologi dapat dimanfaatkan dalam pemecahan masalah sosial. Seperti yang saya sebutkan tadi, seorang social worker yang kemudian dia berupaya untuk menyelesaikan masalah seperti gelandangan pengemis, korban penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi bahwa sosiologi ini merupakan ilmu murni sekaligus terapan, maka selain memperkaya khasanah keilmuannya, sosiologi juga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan manfaat sosiologi sebagai A. Pemecahan masalah sosial, B. Perencanaan sosial, C. Penelitian sosial, D. Pembangunan, dan E. Pengelolaan sosial. Coba diingat dulu pendapat dari Abdul Syani. Abdul Syani berpendapat bahwa sosiologi itu bermanfaat dalam 4 bidang. Yang pertama adalah pemecahan masalah sosial, kedua perencanaan sosial, ketiga penelitian sosial, dan keempat pembangunan. Ya, hanya 4 itu. Berarti pengelolaan sosial jelas salah. Kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah pembuatan program-program pengembangan komunitas. Pembuatan program-program, kata kuncinya itu. Apakah ini sudah sampai dieksekusi? Belum ya, ini masih dalam tahap perencanaan. Nah, jawabannya sudah mengarah ke sini, perencanaan sosial. Karena pembuatan program-program itu berarti masih ada di tahap rencana, belum di tahap eksekusi. Oke? Simple ya. Kemudian soal nomor 11, masyarakat di suatu daerah memiliki kebiasaan buang sampah sembarangan, sehingga saluran air tersumbat dan sering banjir. Pemda setempat meminta peneliti untuk melakukan kajian bagaimana strategi agar masyarakat memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Strategi ini akan dituangkan dalam program kerja pemerintah daerah. Fungsi sosiologi dalam menangani masalah tersebut adalah A. Membantu pemerintah melakukan pembangunan sosial, B. Mengevaluasi proses pembangunan sosial masyarakat, C. Membantu dalam perencanaan pembangunan sosial, D. Memberikan data orang yang berperilaku tidak baik, dan E. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Oke, masih sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Ini menurut pendapat dari Abdul Syani tentang manfaat sosiologi. Oke, kita cari kata kuncinya dulu. Pemda setempat meminta peneliti atau seorang sosiolog untuk melakukan kajian bagaimana strategi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, strategi ini akan dituangkan dalam program kerja pemerintah daerah. Masih serupa kan dengan soal yang sebelumnya tadi? Oke, karena ini adalah kajian bagaimana strategi yang nanti akan dituangkan dalam program kerja, berarti ini masih ada di tahap rencana. Jawabannya yang C. Karena program kerja itu masih ada dalam tahap perencanaan pembangunan sosial. Jadi jawabannya bukan yang A ya, belum melakukan, belum sampai di tahap eksekusi. Jadi lebih tepat jawabannya yang C, karena di situ sosiolog atau peneliti berperan untuk membantu dalam perencanaan pembangunan sosial. Oke, bisa dipahami?